Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat menjalankan perkuliahan sampai saat ini, walaupun tidak dapat bertatap muka. Tak lupa pula kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ketidaktahuan ke zaman yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Langsung saja, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dini Azahra, Sucianti, Ferawati, Yusma, dan Nusran akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Sebelum melangkah lebih jauh ke prinsip-prinsip manajemen kurikulum, ada baiknya kita sedikit mengulang pelajaran kita mengenai pengertian manajemen. Manajemen adalah seperangkat rencana, tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Marie Foucault-Tollet, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Maksudnya di sini adalah seorang manajer harus mampu mengatur serta mengkoordinir anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya, mengenai manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematis untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Di manajemen kurikulum di sini diatur dari mulai perencanaan hingga evaluasinya, sehingga jalannya kurikulum kita dapat mengetahuinya dan dapat terorganisir dengan baik. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai pengertian prinsip. Menurut Badudu dan Zain, prinsip adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan dan panutan. Sedangkan menurut Syah Janilus, prinsip adalah sesuatu yang dijadikan dasar dalam berpikir, berpijak, dan sebagainya. Dari pemaparan pengertian kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip adalah suatu asas atau nilai yang diyakini kebenarannya yang menjadi pedoman untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip manajemen kurikulum. Ada 5 prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum, yaitu pertimbangan bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum itu. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum itu. Prinsip demokratisasi ini juga berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan dengan asas demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat, yaitu efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum itu, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Nah, kemudian prinsip yang terakhir, yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Dan dalam mengarahkan visi, misi, dan tujuan itu ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum itu. Nah, selain prinsip tadi, juga perlu dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah maupun Departemen Nasional seperti USPN nomor 20 tahun 2003, Kurikulum Pola Nasional, Pedoman Penyelenggaraan Program,
kebijaksanaan penerapan manajemen berbasis sekolah, kebijaksanaan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang jenis sekolah yang bersangkutan. Kemudian, dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum itu berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum itu sendiri. Nah, mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.